Halo semuanya, welcome back to my channel Yunoro Project. Video kali ini gue akan ngebahas skutik dari Honda. Nah, skutiknya ini di kelas 125cc. Nah, motornya ini udah di belakang gue. Nih, Honda Vario 125. Oke, kita langsung mulai aja reviewnya ya. Gak usah banyak basa-basi. Cekidot. Oke, jadi Honda Vario 125 ini tersedia dalam dua varian. Yang pertama itu ada CBS dan CBS ISS. Harga keduanya juga cukup terjangkau. Kita bisa membeli tipe terendah dengan harga di bawah 20 juta rupiah. Harganya nggak berbeda jauh dengan Yamaha Frigo yang dipasarkan Yamaha untuk mengalahkan dominasi Vario 125. Kedua motor tersebut sama-sama dibekali dengan mesin 125cc, berteknologi full injeksi yang menawarkan performa responsif dan bertenaga. Di atas kertas, tenaga Honda Vario 125 ini lebih besar dari Yamaha Frigo. Motor ini hanya bisa disaingi sama Yamaha Lexi, yang notabene itu dibanderol lebih mahal dari harga Honda Vario 125. Walaupun tenaga dan torsinya lebih kecil, tapi Vario 125 ini memiliki desain yang lebih keren dan konsumsi bahan bakarnya lebih irit. Pihak Honda mengklaim Honda Vario 125 hanya membutuhkan 1 liter bensin untuk menempuh jarak hingga 51,7 km. Karena berbekal mesin yang irit, tentu Honda Vario 125 sangat cocok untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Apalagi motor ini nyaman dikendarai dan perawatannya tergolong mudah. Nah, sebelum teman-teman membeli Honda Vario 125 ini, alangkah baiknya teman-teman menyimak informasi spesifikasi yang akan gue bahas kali ini. Sekarang kita mulai dari desainnya. Desain dari Honda Vario 125 sangat mirip dengan Honda Vario 150. Keduanya memiliki lekukan bodi yang sama, dan di bagian depan telah dilengkapi sistem pencahayaan dengan teknologi LED yang didesain futuristik, sehingga memberikan image canggih dan mewah. Di bagian depan Honda Vario 125 semakin keren, dengan hadirnya lampu DRL dan lampu sen yang dibuat menyatu. Selain itu, untuk bagian belakang sama-sama menggunakan sistem pencahayaan LED dengan desain yang sporty dan mewah. Pijakan kaki yang luas memberikan kenyamanan maksimal saat kita mengendarai Honda Vario 125 ini. Selain itu, tersedia pula double inner rack dan cantelan barang bawaan yang berada di bawah kompartemen bagian depan. Selain itu, motor ini sudah dibekali panel meter full digital yang memberikan informasi secara lengkap, mulai dari trip meter, speedometer, sisa bahan bakar, jam digital, dan beragam indikator lainnya. Dan Honda juga sudah melengkapinya dengan fitur idling stop system. Idling stop system ini adalah sebuah teknologi canggih yang bisa mematikan mesin secara otomatis saat berhenti lebih dari 3 detik. Fitur tersebut juga memungkinkan mesin langsung menyala saat tuas gas kembali diputar. Sehingga tidak ada bahan bakar yang terbuang sia-sia. Suara mesin saat dihidupkan juga halus, atau bahkan tanpa suara berkat teknologi ACG starternya. Nah, ini kalau idling stop sistemnya dinyalain, nah ditekan ke bawah, nanti akan nyala hijau nih, tuh. Kalau jalan dia akan nyala terus. Di saklar sebelah kiri, standar seperti motor-motor pada umumnya, ada klakson, lampu sen, lampu jauh, lampu dekat. Yang sebelah kanan ada starter dan saklar idling stop system tadi. Sekarang kita lanjut ke bagian dalamnya nih. Nah, kalau mau buka joknya harus masukkan kunci ke posisi seat ini, tulisan seat. Nanti yang bagian kanan ini tinggal ditekan aja, baru bisa dibuka joknya. Bagasi dari Honda Vario 125 memiliki kapasitas 18 liter yang bisa digunakan untuk menyimpan satu helm full face. Sayangnya bagasi Honda Vario 125 lebih kecil dibandingkan Yamaha Frigo. Untuk Yamaha Frigo sendiri memiliki bagasi berkapasitas 25 liter. Kelebihan ini nggak lepas dari posisi tangki bensin yang berada di bagian depan. Sedangkan untuk Vario 125 memiliki tangki bensin yang berada di bawah jok, sehingga menyebabkan bagasinya lebih kecil. Sedangkan untuk tangki bahan bakarnya bisa menampung bensin sebanyak 5,5 liter, yang sudah lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar saat touring.
Sekarang kita beralih ke sektor jantung pacu. Honda Vario 125 ditenagai mesin 4 langkah SOHC dengan kubikasi teknologi ESP. Teknologi tersebut menjadikan mesin Honda Vario 125 semakin responsif, bertenaga, dan irit. Di mana untuk tenaga sebesar 8,2 kW atau setara 11,1 PS yang bisa diraih pada putaran mesin 8.500 rpm. Kemudian untuk torsi puncaknya sebesar 10,8 Nm pada putaran mesin 5000 rpm. Walaupun tenaga dan torsinya lebih kecil dibandingkan Yamaha Lexi, tapi Honda Vario 125 menawarkan konsumsi bahan bakar yang lebih irit. Selain itu, tersedia pula sistem pendingin cairan liquid cool yang bertugas untuk menstabilkan suhu mesin saat berakselerasi hingga kecepatan 115 km per jam. Selanjutnya, kita mundur sedikit di bagian knalpotnya. Knalpot dari Honda Vario 125 ini menurut gue keren juga ya. Soalnya desainnya itu mirip seperti yang punya CB 150 dan CBR 150. Nah, untuk covernya juga keren nih. Soalnya ada warna kayak chrome gitu ya. Top speed dari Honda Vario 125 memang cukup cepat, tapi kecepatan 115 km per jam hanya bisa diraih saat kondisi jalan sepi dan memakai bahan bakar yang pas. Kalau gue sendiri menyarankan memakai Pertamax atau bahan bakar lainnya yang memiliki kadar RON lebih besar. Hal ini sangat penting untuk memaksimalkan performa Honda Vario 125. Kemudian dari segi suspensinya, motor ini dibekali suspensi depan bertipe teleskopik dan suspensi belakangnya menggunakan monoshock. Suspensi Vario 125 terkenal memiliki karakter yang empuk dan stabil saat berakselerasi. Sayangnya, ukuran ban untuk Honda Vario 125 ini tergolong sangat kecil, di mana untuk bagian ban belakangnya berukuran 90/90 ring 14, dan untuk bagian ban depannya memiliki ukuran 80/90 ring 14. Semua varian Honda Vario 125 telah dilengkapi fitur Kombi Brake System. Fitur tersebut membuat pengereman lebih mudah dan nyaman. Pasalnya, rem depan dan rem belakang akan bekerja secara bersamaan saat menarik tuas rem yang sebelah kiri. Untuk sistem pengeremannya, di bagian rem depan sudah menggunakan rem cakram. Dan untuk yang rem belakang masih menggunakan rem tromol. Jadi wajar kalau motor ini masih memakai rem tromol. Pasalnya, harga Honda Vario 125 dibanderol di bawah 20 jutaan. Di sisi lain, motor ini memiliki bodi yang berukuran cukup besar dengan dimensi panjang 1919 mm, lebar 679 mm, dan tinggi mencapai 1062 mm. Lalu untuk bobotnya seberat 111 kg, dan untuk jarak sumbu rodanya mencapai 1280 mm. Untuk segi bobotnya tergolong ringan dan didukung posisi berkendara yang sangat nyaman dengan jok setinggi 769 mm dengan ground clearance-nya 132 mm. Baik pria maupun wanita akan merasa sangat nyaman saat mengendarai Honda Vario 125 ini, sehingga motor ini bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman nih. Kalau gue coba naik, gue ini beratnya 86 kg dan tingginya 170 cm. Nah, untuk Honda Vario 125 ini kalau duduknya pas ya, posisinya pas di bagian tengah-tengah jok bagian depan. Ini masih jinjit untuk tinggi 170 cm, jinjit sedikit. Dan untuk kakinya juga nggak terlalu nekuk. Nah, kalau kakinya masuk ke bagian antara bagian bodi depan ini juga nggak mentok di dengkul. Kalau posisi duduknya maju sedikit, untuk tinggi 170 cm udah napak kakinya nih, tuh. Tapi duduknya nggak pas di tengah-tengah bagian depan, ini gue maju sedikit. Nah, ini baru napak kakinya. Nah, kalau bagian tengah gini jinjit. Seperti yang udah gue infokan di awal, untuk Honda Vario 125 ini ada dua tipe ya. Yang pertama itu ada yang CBS, dan yang kedua itu ada CBS ISS. Nah, kalau yang CBS itu merupakan singkatan dari Kombi Brake System, sedangkan untuk ISS itu adalah Airlink Stop System, sama seperti yang gue review kali ini. Kalau yang ini tuh yang ISS. Selisih harga keduanya nggak berbeda jauh, dan sama-sama dibekali mesin berkapasitas 125 cc, berteknologi full injeksi. Nah, untuk harganya sendiri dari tipenya ya, kalau yang tipe CBS harganya tuh 19,2 juta OTR Jakarta.
Kemudian untuk varian CBS ISS dibanderol seharga 20 juta OTR Jakarta. Selisih harganya sebesar Rp800.000. Hal ini tidak terlepas dari penambahan teknologi idling stop system yang menjadikan konsumsi bahan bakar Vario 125 CBS ISS lebih irit. Dan ada fitur menariknya lagi, yaitu anti-thief alarm dan ensure back system. Nah, ini gue recordnya di hari selanjutnya, soalnya tuh di hari sebelumnya gue lupa. Jadi ini gue record lagi. Jadi di kunci Honda Vario 125 ini ada ininya ya, yang buat anti-thief alarm sama ensure back system. Nah, ini ada 3 tombol, set, unset, sama ensure back system. Ini kita pencet yang set ya. Jadi kalau untuk yang set ini untuk nyalain alarmnya. Nanti di bagian speedometernya ini akan ini ya, nyala kedap-kedip merah. Kalau mau offin alarmnya tinggal dipencet aja yang unset. Nah, kalau udah kita pencet unset, nanti di speedonya udah nggak nyala kedap-kedip merah lagi. Sekarang kita coba tes alarmnya ya. Tadi kita coba senggol sedikit, langsung nyala ya alarmnya. Selain anti-thief alarm tadi, juga ada ensure back system. Jadi kalau kita posisi lagi di parkiran banyak motor, tinggal kita pencet aja nih yang ensure back system. Nanti dia akan nyala 2 kali. Jadi kita nggak perlu ribet nyari-nyari tuh. Menurut teman-teman gimana nih mengenai Honda Vario 125 ini? Tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video gue. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Kalau ada masukan buat konten atau buat channel gue, bisa bantu di komen. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe. Oh iya, terima kasih juga ya buat Satria yang udah minjemin motornya. Thank you semuanya.